join dulu. Halo, selamat siang sahabat Malam Bergombong. Saya Hani. Kali ini suasana bincang sehat sedikit berbeda ya, karena ada dua host di sini. Di sini saya Hani dan teman saya. Saya Sulistyo. Nah, untuk topik bincang sehat kali ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita ketahui tentang penyakit kencing manis. Nah, untuk narasumbernya sendiri pada kesempatan ini adalah dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Malam Bergombong, yaitu Dr. Bambang Suryanto, SPPD Finasin yang sudah ada di samping saya. Ya, kita sapa dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Hani. Apa kabar, dok? Ya. Kabarnya gimana hari ini, dok? Sehat. Sehat ya, dok. Sehat sekali. Ya. Pastinya sudah siap untuk menyapa teman-teman Instagram ya, dok ya? Iya. Dan untuk berbagi ilmu tentunya ya, dok ya? Ya, tidak berbagi ilmu, tapi kita sharing aja. Ya. Oke. Langsung aja nih, dok. Ini saya boleh lepas masker ya? Oh, silakan, dok. Silakan, dok. Supaya biar Biar kelihatan gantengnya ya, dok. bukan biar saya kalau di sana nggak mengkap-mengkap. Siap, dok. Oke. Di acara bincang sehat kali ini kita akan membahas apa yang perlu kita ketahui tentang penyakit kencing manis. Mau dijelaskan terlebih dahulu atau bagaimana, dok? Iya. Dia banyak topik tadi. Iya. Kalau saya menjelaskan kan panjang sekali. Siap, dok. Kira-kira masalahnya ada di mana? Nah, gini dok, kan banyak nih orang yang nggak tahu kalau misal ternyata orang tersebut terkena diabetes atau kencing manis atau tidak nih dok. Jadi biasanya nanti kalau pas periksa atau ke klinik itu tahu-tahu pas cek gula darah itu Sudah tinggi. kadarnya sudah tinggi, betul. Nah, kalau misal kejadian seperti itu tuh sebenarnya bagaimana itu dok? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya sering kali saya jumpai di klinik. Dan itu penting buat kita semua, sangat penting. Jadi begini, penyakit diabetes mellitus itu adalah satu kelainan metabolik yang ditandai oleh kadar gula darah yang abnormal atau tinggi, dan disebabkan oleh kelainan dari pengeluaran insulin dari pankreas atau kelainan dari kerja insulin. Ya. Jadi kalau kadar gula darah yang tinggi pada salah satu penderita bukan karena itu, tidak bisa disebut diabetes. Ya, itu satu prinsipnya itu dulu. Kemudian yang kedua, ini yang pertanyaannya, kalau orang datang ke klinik kadar gulanya sudah abnormal, ya sudah abnormal aja, sudah nggak usah terlalu tinggi, itu berarti penyakitnya sebetulnya sudah lanjut, ya artinya sudah ada defek atau cacat dari pankreas, kelenjar pankreasnya, meskipun dia belum ada keluhan-keluhan apa-apa. Itu yang harus kita sadari. Nah, untuk batas normalnya itu sendiri biasanya berapa sih dok untuk gula darah? Ya, jadi pada orang normal, orang normal sekali, ya, itu kadar gula darah puasa itu antara 70 sampai 110, itu normal. Itu kalau puasa ya dok ya? Semua usia itu? Ya, semua usia. Ya. Kemudian gula darah sewaktu atau tidak puasa itu sudah 70 sampai 139. Ya, itu normal. Ya. Di luar range itu tidak normal. Ya. Tapi apakah tidak normal itu dia diabetes? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi bisa kemungkinan apa itu dok kalau misal dia itu kadar gulanya tinggi tapi bukan diabetes itu dok? Jadi gini, kalau dia kadar gula darahnya tadi kan normalnya antara 70 ya, 70 sampai 110 ya. Nah, kalau dia kadar gula darah puasanya
Nggih. 110 Nggih. ya sampai 140 atau lebih dari 140 itu tidak normal. Normal. Tapi kalau gula darah sewaktunya atau gula darah 2 jam setelah beban glukosanya masih di bawah 140, maka dia disebut gangguan gula darah puasa. Ya. Nah, sekarang bisa enggak kalau gula darah puasanya antara 70 lebih ya? Nggih. Di atas 110. Nggih. Ya. Tapi gula darah sewaktunya di atas 140 ya, tapi di bawah 200 bisa. Tetap masih normal dong. Itu tetap belum bisa disebut diabetes ya. Jadi dia itu tetap disebut gangguan gula darah puasa dan gangguan toleransi glukosa. Nah, sekarang apa yang disebut diabetes? Disebut diabetes itu kalau gula darah puasanya lebih dari 125 ya, dan gula darah setelah gula darah 2 jam setelah beban glukosa 75 gram itu lebih dari 200 ya. Kalau memenuhi itu disebut diabetes ya. Nah, sekarang kalau gitu, kalau prediabetes itu tidak penting, dia penting ya, karena prediabetes itu sebagian besar akan menjadi diabetes 1. Dan yang kedua, sekarang itu sudah diketahui bahwa orang-orang dengan prediabetes itu sebetulnya sudah mengalami komplikasi dari diabetes itu. Jadi komplikasi diabetes itu kan pada pembuluh darah dan saraf. Itu terjadi sejak prediabetes. Makanya kita harus hati-hati. Nah, tadi dikatakan kapan kita akan periksa. Jadi sebaiknya memang kita ada screening ya, screening penderita untuk mengetahui apakah dia diabetes atau tidak ya. Di tempat kita memang jarang ada screening itu. Tapi kalau di luar negeri itu sudah umum ya, dilakukan screening. Lalu screening itu bagaimana? Apakah semua pasien ini, semua penduduk Gombong diperiksa gula darahnya? Bukan, tidak usah. Tapi harus ada kriteria tertentu lah ya. Contoh, misalnya saja, kalau orang di atas 45 tahun sebaiknya cek gula darah. Orang di bawah 45 tahun ya, orangnya gemuk ya. Orangnya gemuk. Kemudian dia mempunyai faktor-faktor risiko, misalnya orang turunan gitu tuanya diabetes ya. Terus kemudian dia punya riwayat melahirkan dengan bayi yang lebih dari 4 kilo. Beratnya. Ya. Atau yang ketiga, misalnya saja dia itu punya riwayat gestasional diabetes. Artinya apa? Pada waktu trimester kedua dan ketiga dia gula darahnya tinggi, diabetes. Tapi setelah itu dia normal. Maka suatu saat dia harus di screening itu. Karena yang seperti itu nanti bisa menjadi diabetes juga. Ya. Terus kemudian orang dengan keluhan-keluhan, misalnya saya kok berat badannya turun gitu ya, saya merasa kesemutan, Padahal nggak dilihat gitu dok ya, tidak jadi berat badannya turun, coba dicek gula darahnya ya. Itu maksudnya screening seperti itu ya. Ada gejala-gejala lain nggak dok? Misalnya yang harus kita screening selain itu dok? Itu harus dari kesadaran diri sendiri juga ya dok ya. Kalau misalnya kita merasa itu kita harus aware langsung auto ya
gimana caranya kita harus screening gitu ya dok ya. Terus begini, ada gejala klasik dari diabetes, ya. Jadi klasik kita sudah tahu dari zaman dulu itu. Misalnya orang dengan poliuri dia sering kencing, polidipsi dia haus terus, polifagi dia lapar terus, ya. Terus berat badannya menurun. Ini gejala khas untuk diabetes, ya. Selain ada gejala lain, ya. Jadi kalau yang seperti itu harus diperiksa gula darahnya. Begitu. Oh ya dok, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman Instagram ya dok. Pertanyaan dari Kandra ZXH. Dok mau tanya, apakah kencing manis sama dengan kencing batu? Dan apakah kencing manis karena kebanyakan makan manis? Ayah saya sakit kencing batu dan sering minum obat. Apakah obat itu aman untuk ginjalnya? Terima kasih. Jadi ini dua hal berbeda ya, kencing manis sama kencing batu. Kalau kencing manis ya diabetes itu, ya. Kalau kencing batu, adanya batu di dalam saluran kencing. Itu mulai dari kandung kemih, uretra, saluran kencing, sampai ginjal itu disebut kencing batu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah obat? Ayah saya sakit kencing batu dan sering minum obat. Apakah obat itu aman untuk ginjalnya dok? Dia sering mengkonsumsi Mungkin obat. kayak obat rutin gitu, ya. Jadi begini, ginjal itu ini di luar konteks diabetes ya, tapi nggak apa-apa. Ginjal itu bisa menjadi rusak, bisa menjadi terganggu. Itu satu, karena adanya batu sendiri. Adanya batu sendiri itu menyebabkan ginjalnya menjadi rusak. Satu, karena dia sering infeksi, ya. Kedua, karena aliran urinnya itu terhambat, ya, sehingga dia rusak. Terus kedua, obat-obat. Nah, yang saya alami itu memang seringkali minum jamu-jamu. Ya, dikatakan jamu ini jamu penghancur batu dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dikaji. Betul enggak? Tidak semua obat jamu itu bisa. Ya. Memang ada obat-obat herbal yang bisa digunakan untuk itu, tapi banyak juga yang justru merusak ginjal. Menambah rusak. Ya. Bisa Ya. merusak. Jadi saran saya, kalau memang itu ada batu di saluran kencing, ya ke dokter urologi. Kalau perlu dikeluarkan, sekarang dikeluarkan batu itu tidak perlu harus operasi. Ya, itu lebih aman, ginjalnya lebih aman. Itu mungkin. Ya. Begitu ya kak ya, untuk penjelasan dari dokter Bambang. Jadi tadi harus segera dikeluarkan saja untuk batunya ke dokter spesialis urologi ya kak ya. Lalu ada pertanyaan lagi dok dari Lukas 2 anak. Selamat pagi dokter, izin bertanya, ini dokter apa perbedaan Novorapid dan Akrapid? Aturan pemakaian di rumah gimana ya dokter? Terima kasih dokter. Jadi begini, kalau Akrapid itu adalah human insulin, ya. Insulin itu kan ada human insulin, ada insulin rekombinan. Jadi insulin itu dirubah susunan asam aminonya, ya, sehingga menjadi antara lain tadi Novorapid. Nah, bedanya di mana? Perubahan asam amino yang dirubah itu menyebabkan kerja insulin itu menjadi lebih cepat, ya. Yang tadinya mungkin setengah jam setelah disuntik baru berefek, menjadi beberapa menit setelah disuntik baru berefek. Itu, ya, itu bedanya. Ya, tapi sama-sama termasuk insulin kerja pendek, ya. Gitu. Oke, izin sekedar mengingatkan ke audien gitu.
kepada audien yang misalkan ada yang ingin bertanya kembali, silakan tulis di kolom komentar yang nantinya insya Allah mau langsung dijawab oleh Dokter Bambang. Dan ada voucher hadiah menarik untuk audien yang beruntung. Oke, kita lanjutkan ya Mbak ya ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini dok, kalau orang terkena diabetes itu, apakah boleh puasa nih dok? Boleh puasa atau tidak? Lalu kalau misalnya boleh itu, kira-kira kiat-kiatnya tuh apa aja dok? Iya, ini pertanyaan juga bagus nih. Ini kan kita mau menghadapi bulan Ramadan. Iya, sebentar lagi. Lalu pasien-pasien diabetes biasanya tanya, dok saya punya diabetes, apakah saya boleh puasa? Gitu. Apakah sebaiknya saya tidak puasa? Loh, Bapak harus puasa sejauh memenuhi kriteria. Tapi bukan berarti saya diabetes jadi saya tidak perlu puasa. Itu salah, karena puasa itu wajib. Berarti bolehkan ya? Kriterianya itu apa itu dok? Yang belum bolehkan. Satu, sebaiknya orang yang diabetes itu 2 bulan sebelum puasa dia kontrol, ya. Itu harus mulai sekarang ya, diperiksa apakah dia ada penyakit lain, ya. Karena itu akan mempengaruhi. Itu satu, ya. Yang kedua, orang diabetes yang berpuasa itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, apakah dia minum obat atau enggak? Berarti nggak semua orang ini kena diabetes itu minum obat gitu ya? Iya, enggak. Kalau dia itu gula darahnya terkontrol dengan diet saja, enggak masalah. Enggak perlu ya? Nggak perlu Ya. obat rutin ya? Ya. Nah, dia minum obat apa enggak? Itu satu. Terus kedua, kalau minum obat, obatnya apa? Ya. Yang umum kan kita obat-obatnya itu metformin gitu. Ya. Kalau obat metformin enggak apa-apa. Hanya harus diperhatikan bahwa kalau metforminnya itu dia minumnya sehari sekali, boleh. Setelah puasa ya? Atau Waktu buka. Waktu buka ya? Waktu buka. Ya? Ya. Kalau dia minumnya sehari 2 kali, nggak apa-apa. Pas sahur Dan buka. Tapi kalau dia minumnya 3 kali gimana? Kan yang ketiga nggak bisa puasa. Itu gimana dok? Nah, jadi yang 2 tablet itu diminum pada waktu buka, yang 1 tablet diminum pada waktu sahur. Nah itu yang waktu buka kan 2 tablet tuh dok. Itu tujuannya apa dok? Kenapa 2? Kan dia dosisnya butuhnya 3. Iya. Ya, Tapi nggak apa-apa digabungkan. Enggak masalah nih dok. Kalau metformin. Iya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah obat-obat yang dia punya efek memacu pankreas untuk mengeluarkan insulin secara independen. Artinya begini, dia ada gula atau tidak ada gula, obat ini akan memacu pankreas sehingga dia mengeluarkan insulin. Nah, obat-obat ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena pada waktu puasa nih, sahur sampai buka, cukup lama itu kan, 12 jam, ya, 12 jam lebih tidak ada asupan gula, ya kan? Nah, itu harus hati-hati karena nanti dia bisa terjadi ngedrop gulanya pada siang hari. Makanya kalau orang dengan pengobatan obat-obat seperti itu, obat seperti itu apa sih? Nah, saya beritahu dulu, obat jenis sulfonylurea dan glinit.
Sulfonylurea itu yang sering kita pakai. Misalnya apa? Glibenclamid, glimepirid, glikasi, ya. Itu obat-obat itu tiap hari ada karena itu ada di BPJS ya. Jadi selalu saya tanya obatnya apa ini. Nah, kalau obatnya ini obat-obat ini harus selalu ngecek ya gula darah pada waktu siang ya dan mau buka ya. Sebaiknya kalau misalnya gula darah pada waktu siang itu di bawah 60 lah, lebih baik berpuasanya dibatalkan. Kalau gula darahnya di bawah 80 pada waktu siang hari itu dipertimbangkan untuk dibatalkan. Ini yang sering nggak tahu ya. Ini yang sering dokter jarang memberitahu. Itu satu. Kemudian kalau harus memakai obat-obat jenis itu, maka yang paling potensinya menyebabkan hipoglikemi nomor 1 itu glibenclamid ya. Nomor 2 itu glimepirid ya. Nomor 3 itu glifosat. Jadi pilihlah obat yang sedikit kurang efeknya menyebabkan hipoglikemi. Itu dari pengamatan saya ya. Kemudian sekarang ini saya biasanya minum glimepirid misalkan ya. Nah, kalau bisa dicoba dosisnya dikurangi, atau kalau tidak dikurangi, makanlah pada waktu buka, jangan sahur ya. Kalau dimakan sahur ini ada 12 jam tanpa gula dia, resiko hipoglikemianya tinggi. Jadi makannya pada sore hari ya itu. Kemudian ada hal lain nih. Yang ketiga ya. Ada hal lain begini. Kalau orang puasa ya olahraga maunya kan sore itu. Iya. Karena sore saya olahraga, sekalian capek, saya haus, nanti terus saya minum. Itu benar kan? Nah, kalau pada orang normal boleh, nggak Boleh. apa-apa. Tapi kalau pada orang diabetes tidak boleh olahraga berlebihan pada waktu menjelang buka. Karena dia sudah puasa terlalu panjang nih. Ya. Kemudian dia olahraga tenis supaya keringat maunya 2 set jadi 2 set. Itu bisa ngedrop gulanya. Ini juga sering dilakukan oleh orang-orang karena dia jarang diberitahu ya. Jadi pada orang yang diabetes jangan olahraga berlebihan menjelang buka puasa. Artinya apa? Lah terus gimana dokter? Ya olahraga saja secukupnya. Usah berlebihan ya. Nanti kalau sudah habis bulan puasa, yo menenang menanti ya orang pokok. Gitu ya. Terus ini banyak sekali masalah puasa, tapi mungkin ini sudah berapa menit? Ini sudah 27 menit. Ya, untuk puasa mungkin besok ada 1 sesi lagi ya, karena banyak. Saya akan bicara banyak. Orang diabetes kan obatnya banyak macamnya. Itu harus diterangkan kalau macamnya ini seperti apa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oh ini ada salam loh dari Kak Antoni De Maximus. Selamat siang Dokter Bambang, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Tono. Aku lupa Pak Antoni De Maximus. Antoni De Maximus di sini. Itu sahabat saya itu. Oh no, ya. Mungkin dari Roma itu. Oke. Iya. Oke. Ada apa yang mau dibicarakan lagi? Dok, ini mengenai kencing manis sih dok, boleh ya dok ya? Kalau orang yang terkena kencing manis itu
ada batas-batasan usianya atau misal sekitar 4 dewasa baru bisa terkena, di bawah dewasa itu nggak bisa terkena atau gimana dok? Banyak nggak sih dok untuk usia-usia muda yang terkena kencing manis Iya. gitu dok? Atau mungkin usia muda itu sebenarnya bukan kencing manis, tapi seperti yang dokter sebutkan tadi, sebenarnya kadar gulanya tinggi, tapi itu bukan kencing manis. Kira-kira itu bagaimana dok? Jadi begini, Gitu. secara mudah itu ada 4 tipe diabetes. Ya. Nah, pada waktu saya sekolah dulu, Gitu. diabetes tipe 1 Ya. itu biasanya mengenai usia muda. Ya, kan? Gitu. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu kelenjar pankreasnya sudah rusak. Dari lahir dok? Atau dari Bukan, belum tentu dari lahir. belum tentu bisa setelah usia sekian ya? Kelenjar pankreasnya rusak, Gitu. ya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan insulin. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu dia harus mendapatkan insulin dari luar. Ya. Lalu orang akan berpikir, kalau saya ketemu nih orang pasien usia muda 18 tahun, 19 tahun, apakah dia tipe 1? Belum tentu. Kalau dulu saya anggap, wah ini pasti tipe 1, langsung saya kasih insulin. Padahal belum tentu. Ya. Jadi yang tipe 1 itu betul bahwa gangguannya karena ada kerusakan dari pankreas. Sebabnya apa? Sebabnya karena faktor autoimun. Ya, autoimun seperti yang lain, orang lupus dan sebagainya. Dan jadi ada antibodi di dalam tubuhnya yang merusak pankreas itu. Itu ada 4 tipe, ya, 3 tipe. Jadi ada proses autoimun yang merusak pankreas. Yang kedua, ya kita memang nggak tahu sebabnya apa, tapi pankreasnya memang rusak. Nah, tapi ada juga yang disebut MODI, ya. Modi. Itu maturity onset diabetes of the young. Dia memang onsetnya, dia tipe 2, ya, masih ada sekresi pankreasnya, tapi timbulnya pada usia muda. Ini tidak bisa dimasukkan dalam DM tipe 1. Ya. Nah, yang umum adalah DM tipe 2. Tipe 2 seperti saya tadi dikatakan bahwa ini bisa sebetulnya timbul pada umumnya sih pada usia di atas 40. Umumnya. Tapi bisa tadi di bawah, ya. Di kita aman ya. 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 Jadi sebabnya apa? Yaitu tadi sebabnya ada 2 macam. Ya. Karena defek, ya. Jadi defek itu kelainan dari sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin, atau ada gangguan dari kerja insulin. Ya. Kerja insulin kan banyak, ada 11 macam, ya. Jadi 2, ya. Atau memang dua-duanya gitu. Lalu prosesnya ini kapan mulai terjadi? Ya, setelah orang terdiagnosis diabetes, sebetulnya kelainannya itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi pada prediabetes tadi, ya, itu sudah ada kelainan itu. Makanya kita sebetulnya ke depannya harus butuh screening. Kita temukan orang-orang yang prediabetes itu. Nah, kalau prediabetes itu sendiri, biar kita bisa mencegah nggak sampai diabetes itu gimana dok? Kan itu main kalau masih prediabetes, kalau belum sampai ke diabetes dok. Tapi kita bisa nggak sih, bagaimana caranya untuk mencegah nggak sampai ke tahap diabetes? Ya, ya. Ini juga bagus. Dulu
prediabetes itu dibiarkan aja. Karena Itu belum tentu diabetes, tidak 100% diabetes, tapi sebagian besar diabetes. Nah, terus ada kiatnya. Ya sudah, kalau orang sudah prediabetes, ya sudah, kita sudah mulai dengan pengelolaan diabetes yang tanpa obat. Kita mulai memberikan diet yang baik, sehat. Terus yang kedua, olahraga teratur yang baik. Terus olahraga yang teratur untuk diabetes gimana tuh? bagusnya yang apa itu dok? Soalnya kan banyak jenis juga tuh Ya. olahraga. Prinsipnya gini, semua olahraga bisa, mau tenis bisa, mau sepedaan bisa, mau lari-lari bisa. Yang penting itu kira-kira minimal ya, itu 15 menit sekali olahraga, 15 sampai 30 menit, ya kan? Itu 150 menit per minggu, ya, itu sudah cukup. Tapi 15 menitnya harus lebih gitu. Ya. Kalau misal mau dibagi rata-rata gitu Ya, 15 sampai 30 menit. Iya. Seminggu 3 kali, 3-4 kali itu. Ya, itu mulai. Terus makan. Ya, makannya ya dikendalikan ya. Nanti berikutnya saya akan menerangkan bagaimana sih dia diabetes. Apakah dia diabetes itu prinsipnya ngurangi nasi, Ya. prinsipnya tidak makan. Dan Salah, sama sekali salah. Jadi itu nanti juga mungkin ada waktu nanti untuk Oke. bicara Untuk diabetes. next session Ya. gitu ya dok ya. Hanya yang mau dibicarakan itu. Iya. Nah, nah, tapi sekarang ini juga mulai dikembangkan ya sudah prediabetes dikasih obat saja. Obatnya apa? Dikasih metformin saja. Tapi dosisnya lebih rendah atau sama dok? Ya dosisnya biasanya hampir sama, tapi metformin kan obat dasar. Sejauh dia tidak ada kontraindikasi ya untuk metformin. Sekarang mulai diberikan itu. Ternyata penelitian mengatakan banyak keuntungannya. Ya, dia tidak menjadi diabetes, ya, komplikasinya menjadi berkurang, biaya pengobatannya menjadi rendah, ya, kos untuk pemerintah juga turun. Oke dok, ternyata kita sudah 30 menit ya. Iya. Oh, waktunya Yang gitu. diabetes nih. Masih, padahal masih banyak yang masih perlu dibahas juga gitu ya dok ya. Iya. Kita akan mengumumin ini ya pemenang. Ya, untuk door prize-nya Ya. ada siapa? Ada dari Indra X EH. Selamat ya buat untuk Kak Andra. Nah, nanti akan dihubungin kembali ya. Kita menghubungi melalui DM gitu ya. Untuk Dokter Bambang, terima kasih sekali sudah berkenan hadir menemani kita di acara bincang sehat ini. Mudah-mudahan dokter selalu sehat. Ya, Gitu, ya, ya. ya. Dan untuk Dan buat teman-teman, ya terima kasih yang sudah join, sudah berantusias untuk bertanya, lalu ada yang kirim salam juga. Dan kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa di selanjutnya. Oke. Dadah. Sorry. Yes. Akhiri. Oke.